Gimana cara membuat SOP yang benar? Tonton sampai habis biar kamu tidak sesat dalam menjalankan dan membuat SOP. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tanya Kak Sam. Kali ini masih ngebahas seputar SOP atau Standard Operating Procedures ya. Bukan sop ayam, bukan sop kambing, oke. Anyway, jadi pertanyaannya simpel banget kali ini yang mau gue jawab adalah gimana caranya bikin SOP yang benar. Ini teorinya banyak banget ya teman-teman, tapi gue mau coba di video ini hanya 3 poin utama. Artinya kalau 3 poin ini sudah dilakukan, most likely, tidak menjamin, tapi most likely teman-teman udah bikin SOP yang efektif atau yang benar. Oke, nanti kalau rame, teman-teman saya akan lanjutkan lagi di video part 2-nya untuk saya share cara membuat SOP atau tips-tipsnya lagi yang supaya lebih efektif. Oke? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi seputar HR, manajemen, ya, supaya UKM kamu atau usaha kamu bisa naik kelas. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu tujuan SOP yang ingin kamu buat. Nah, ini yang biasanya orang miss. Orang biasanya langsung aja lompat gitu ya. Yuk kita bikin SOP, kita bikin flowchart, kita bikin do and don'ts, kita bikin instruksi kerjanya. Tapi lupa bahwa di awal itu harusnya kita sepakati dulu apa tujuan dari SOP ini. Karena kalau kita nggak tahu tujuan dari SOP ini, gimana kita bisa mengevaluasi apakah SOP yang kita buat ini sudah benar atau efektif atau tidak. Kan kalau kita mau buat sesuatu kan tolak ukurnya apa sih? Tolak ukurnya adalah apakah sudah memenuhi tujuannya kan gitu ya. Kita bikin KPI contoh, topik lain yang sering sekali saya bahas. Ya tujuannya apa? Misalnya untuk meningkatkan kinerja, untuk mengetahui mana karyawan yang betul-betul bagus dan tidak. Nah, tapi kalau misalkan KPI yang kita buat tidak bisa memenuhi tujuan itu, berarti KPI-nya bisa jadi kurang efektif, kan gitu. Nah, ini sama halnya dengan SOP. Ya, sama halnya dengan SOP. SOP itu tujuannya beragam. Setidaknya ada beberapa kata kunci yang bisa kalian coba pikirkan pada saat membuat tujuan SOP. Yang pertama adalah meningkatkan titik-titik-titik. Jadi, apakah tujuannya misalnya meningkatkan conversion rate dari proses sales kita? Ya, artinya apa? Artinya dengan ada SOP ini, kita berharap orang-orang yang datang ke sales team kita itu lebih banyak yang berubah atau berhasil menjadi klien. Misalnya seperti itu ya. Atau tujuan lainnya adalah mengurangi resiko. Titik-titik-titik. Contoh, mengurangi resiko produk cacat. Sehingga SOP yang kita buat ini harus dengan sedemikian rupa bisa mengurangi resiko produk cacat atau mengurangi adanya fraud atau kecurangan-kecurangan. Ya, jadi SOP yang kita buat sedemikian rupa kita rancang untuk mengurangi fraud tersebut. Kalau tujuannya jelas, maka SOP yang kita buat itu bukan hanya sekedar formalitas. Karena banyak sekali yang saya temui bikin SOP hanya karena dikejar sama syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikasi tertentu. Nah, ini ya silakan aja sih demi syarat-syarat itu ya, tapi rasanya kurang efektif. Ya, lebih efektif kalau kita tahu tujuannya apa. Nah, contoh begini, saya pernah bantu bikin SOP sebuah perusahaan logistik di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan chance atau possibility ya, kemungkinan agar si barang yang di deliver itu tiba tepat waktu. Nah, waktu kita mulai berdiskusi tentang prosesnya, nah disitulah saya sebagai konsultan tuh jadinya enak untuk menantangnya gitu. Misalkan, kalau misalkan prosesnya adalah seperti ini, lalu kita lepas tanggung jawab, tidak ada monitoring, mulai dari mulai dari pelabuhan di Indonesia, lalu sampai ke sana kita tidak ada proses monitoring, apakah ini sesuai dengan tujuan kita?
Satu lagi waktu itu tujuannya adalah meningkatkan kepuasan customer. Oke, ada dua itu. Ya, jadi meningkatkan ketepatan waktu untuk barang nyampe dan meningkatkan kepuasan customer. Nah, disitulah baru klien saya mulai berpikir, iya juga ya, kalau selama ini kita tidak punya prosedur khusus, mulai dari barang di pelabuhan, di Indonesia sudah diambil, lalu sampai ke tempat tujuan kita tidak punya prosedur khusus untuk monitoring ya, maka tujuan yang tadi itu most likely tidak akan tercapai. Ya. Nah, tapi kalau tujuan ini tidak ada, saya mau menantang atau saya mau mengkritisi SOP-nya dalam konteks apa, kan nggak jelas gitu ya. Nah, ini semoga bisa menjadi contoh yang teman-teman bisa pahami ya. Atau misalnya begini lagi lah, tujuannya adalah mengurangi resiko fraud, tapi waktu kita diskusi SOP-nya, orang yang menerima uang dan yang melaporkan dan yang membelanjakan itu dijalani oleh satu orang semua. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan tujuan kita mengurangi resiko fraud, karena ya tadi itu semua dilakukan oleh satu orang, sehingga di dalam SOP-nya ya kita usulkan untuk dipisah. Yang membelanjakan itu beda orang, yang mencatat dan menghitung mungkin beda orang lagi ya, supaya meminimalkan. Ingat, bukan mengurangi, tapi bukan meniadakan, tapi meminimalkan ya. Nah, itulah contohnya kenapa tujuan itu penting, supaya SOP kamu tuh bukan hanya sekedar menuliskan proses yang ada. Nah, yang kedua adalah dibuatnya bersama-sama dengan pihak-pihak yang terlibat. Jangan dibuatnya itu sendiri. Oke? Karena kalau dibuatnya sendiri, nanti pihak yang terlibat belum tentu setuju sama kamu. Tapi dia langsung dimintain aja tanda tangan, dan dia udah males untuk ngelihatnya karena nggak diajak untuk berpikir dari awal, ya akhirnya dia cuma tanda tangan aja. Habis itu tetap aja dia nggak akan ngelakuin. Dengan kata lain, tidak ada ownership. Jadi bikin SOP itu, saran saya sebaiknya adalah kayak bikin workshop, kayak bikin kerja kelompok lah waktu kita kuliah. Bareng-bareng gitu sama orang-orang yang terlibat. Lalu di situ juga dipastikan, setuju nggak nih kalau proses kita tuh dari sini ke sini. Di sini nih kamu yang tanggung jawab, di sini yang di sini nih saya yang tanggung jawab, dan seterusnya. Ya, nah ini harus dilibatkan dari awal, jangan cuma pas lagi dimintain persetujuan. Ya. Nah, yang ketiga, ketika kita bikin SOP, mindset kita ini haruslah improvement, perbaikan, bukan cuma mendokumentasikan sebuah proses. Kita ingin tujuannya adalah mengurangi atau meminimalisir resiko fraud. Kalau waktu kita bikin SOP-nya hanya mendokumentasikan cara kita kerja saat ini, ya bisa saja tujuan tersebut tidak tercapai. Maka kita harus pikirkan lagi gimana caranya ya biar kita bisa improve. Jadi yang ditulis di SOP itu harusnya adalah hasil improvement. Oke, saya ulang. Yang ditulis di SOP harusnya adalah hasil improvement yang sudah teruji. Ya, contoh. Kita ingin mempercepat sebuah proses gitu ya, tanpa mengurangi kualitas. Misalkan proses membuat proposal. Ya, buat kalian yang kerjanya sebagai agensi gitu ya, atau apapun ya, B2B gitu ya. Misalkan ada proses pembuatan proposal. Nah, di situ kita kan harus lihat mindsetnya adalah sekarang cara kita melakukan adalah seperti ini. Tapi kalau tujuannya adalah supaya proposal ini chance-nya atau kemungkinannya untuk diterima dan dibeli, tanda kutip gitu, dibeli oleh klien, ya apakah ini sudah cukup? Misalkan seperti itu. Ya, apakah ini sudah bisa untuk meningkatkan possibility itu? Nah, kalau belum, ya kita harus pikirin bareng-bareng gimana ya prosesnya. Apakah kita harus, misalkan pada saat pembuatan proposal, apakah kita harus melibatkan beberapa orang supaya proposal makin tajam, ya? Atau tapi itu bisa memperlama. Nah, diskusi-diskusi seperti itulah yang harus terjadi pada saat membuat SOP. Bukan cuma sekedar mendokumentasikan apa yang biasanya kalian lakukan. Oke. Nah, sebagai penutup, saya akan kasih contoh lah ya, apa yang dilakukan oleh tim kami di F-Project dalam membuat SOP. Ya, yang pertama waktu itu kita
menetapkan tujuannya adalah mempercepat proses pembuatan iklan. Yang kedua adalah meningkatkan performa iklan kita, ya, supaya biaya atau ROAS-nya makin tinggi. Oke, nah itu tujuannya. Nah, lalu yang saya libatkan itu bukan hanya tim digital marketingnya, ya, tetapi saya juga melibatkan, salah satunya adalah kami punya AI officer gitu ya. Jadi memang ada tim yang bertanggung jawab terhadap perkembangan atau pemakaian penggunaan teknologi AI di kantor kami. Ya, kami libatkan di situ, dia sebagai AI expertnya, gitu ya. Lalu kami juga libatkan sedikit banyak orang sales kita, ya, untuk tahu kira-kira apa yang jadi pain point. Oke, nah berarti itu dari segi membuat ya itu udah dilibatkan nih semua orang. Oke. Nah, yang ketiga tadi waktu kita membuat prosesnya, kita tidak sekedar mendokumentasikan, tapi kita men-challenge, kita satu sama lain itu saling bertukar pikiran gitu ya. Masalahnya ada di mana nih gitu. Oh, ternyata kita belum punya misalnya standar proses dalam membuat hook, misalnya hook iklan. Oh, ternyata kita juga belum dibalik lagi. Oh, ternyata kita sebelum hook kita belum punya misalkan campaign strateginya. Itu selalu proses yang miss. Biasanya kita langsung bikin hook, langsung bikin konten iklan jalan, tapi nggak ada nulis campaign strateginya. Ya, artinya kita pun harus tambahin nih flow prosesnya adalah campaign strategi, right? Baru abis itu kita bikin hook dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi hal ini itu harus diuji coba dulu. Kita cobain. Yuk bikin yuk campaign strategi. Kira-kira apa nih? Nah, pada saat uji coba pun kita akhirnya improve. Dan ketika ini sudah bagus, sudah paten, sudah terbukti, barulah kita akan membuat SOP-nya. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi 3 hal yang bisa membuat SOP kalian tuh lebih relevan, lebih benar, dan lebih efektif. Semoga membantu. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang cara membuat SOP, boleh dong tulis komen, tanya-tanya tentang SOP apapun itu ya, silahkan tulis di komentar, nanti kita akan jawab lewat video. Oke, sampai jumpa.